Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nur Sabila. Saya dari semester 3, kelas A reguler dengan NIM 23240163. Di sini saya akan membahas sedikit tentang delik pengulangan. Yang pertama, pengertian delik pengulangan. Delik pengulangan atau residip adalah kelakuan atau perbuatan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidananya yang telah dilakukan lebih dahulu. Residip merupakan alasan untuk memperkuat pidana yang akan dijatuhkan. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi bahkan lebih sering dijatuhi pidana. Disebut residivis. Karena residip menunjukkan kepada mengulangi kelakuan pidana, maka residivis menunjuk pada orang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, dikenai dua sistem residip, yaitu yang pertama, sistem residip umum. Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada kadaluarsa dalam residipnya. Dan yang kedua, sistem residip khusus. Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula. Pada umumnya, delik pengulangan terhadap kejahatan-kejahatannya. Yang kedua, ada syarat-syarat delik pengulangan tertentu yang sejenis yang terbuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP disarankan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu. Yang kedua, aturan kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang-ulang harus sudah ada keputusan hakim berupa pemindanan yang telah mempunyai ketentuan tetap. Yang ketiga, si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya. Hal ini mana pada ketentuan yang diatur pada pasal 216, 303, dan 393 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan yang keempat, pengulangannya dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Adapun jenis-jenisnya menurut ilmu hukum. Yang pertama, general residip atau pengulangan umum. Yang kedua, spesial residip atau pengulangan khusus. Dan yang ketiga ada Tassen-Stelsel. Pengertian jenis yang pertama yaitu general residip adalah kondisi ketika seseorang yang telah dihukum untuk suatu tindak pidana kemudian mengulangi tindak pidana lain yang berbeda dari tindak pidana sebelumnya. Dengan kata lain, pelaku mengulangi perbuatan melawan hukum dalam bentuk tindak pidana yang berbeda jenis dari tindak pidana sebelumnya. Yang kedua, spesial residip. Dalam spesial residip, pelaku mengulangi jenis tindak pidana yang sama seperti sebelumnya. Misalnya, jika seorang pelaku sebelumnya dihukum atas kasus pencurian dan kemudian kembali melakukan pencurian, maka pelaku tersebut dikategorikan melakukan spesial residip. Dan yang terakhir, Tassen-Stelsel, ini adalah sistem yang berada di antara general residip dan spesial residip, di mana pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mungkin sama atau berhubungan erat dengan tindak pidana sebelumnya. Tassen-Stelsel memungkinkan adanya pertimbangan lebih lanjut oleh hakim mengenai kaitan antara tindak pidana baru dan tindak pidana sebelumnya dalam proses pengulangan.
Nah, ketiga konsep ini membantu dalam menentukan tingkat keparahan hukuman atau tindakan hukum yang tepat terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.